Calon Tumbal Pesugihan, Part 7, mengungkap yang pernah terjadi. Agil sampai di warung dengan wajah masih memerah akibat menahan emosi. Jaya dan Denny bisa melihat hal itu, namun mereka tak bisa menebak apa yang terjadi sehingga Agil memasang wajah demikian. "Kamu teh kenapa? Ada masalah?" tanya Denny. "Itu si Roy bawa mobil seenak hatinya aja. Ngebut enggak kira-kira dan hampir nabrak Neng Dinda sama Neng Rini," jawab Agil, menumpahkan semua kekesalannya. "Astagfirullah. Jadi tadi pas si Roy lewat sambil ngebut itu, Neng Dinda sama Neng Rini lagi ada di pinggir jalan?" tanya Jaya, ikut merasa kaget. "Iya, Pak. Mereka baru pulang dari masjid abis salat Isya. Aku ngasih tongseng di situ, maksudnya supaya bisa cepat kembali ke sini buat bantu Bapak. Tapi gara-gara si Roy yang gila itu, akhirnya aku balik lagi buat memastikan kalau Neng Dinda dan Neng Rini enggak kenapa-napa." Ternyata benar, Neng Dinda udah meluk Neng Rini kuat-kuat ke arah pinggir, demi memastikan Neng Rini baik-baik aja, jelas Agil. "Ya Allah, kok ada ya orang yang kelakuannya kayak si Roy itu? Dari awal dia muncul di Cijanur sampai hari ini, enggak pernah satu hari pun kita lewati tanpa merasa kesal sama kelakuan dia. Ada-ada aja kelakuannya." Denny sampai enggak bisa ngerti sama jalan pikirannya, ungkap Denny, "Jujur sama Kak, aku juga enggak ngerti. Andai tadi Neng Dinda sampai keserempet, meskipun cuma sedikit, Agil bakalan hajar dia sampai babak belur," balas Agil. Udah, enggak usah diributin lagi. Yang penting Neng Dinda dan Neng Rini enggak apa-apa serta masih diberi perlindungan oleh Allah. Ayo, bantuin Bapak bawa semuanya ke dalam. Setelah itu baru kita tutup, ajak Jaya pada kedua putranya. Agil pun segera menutup pintu warung dan menarik semua gorden agar tak ada yang bisa melihat lagi ke bagian dalam. Denny dan Jaya bekerja sama membawa semua peralatan yang kotor ke dalam rumah untuk dicuci. Sementara itu Agil membersihkan semua meja agar besok para pelanggan bisa makan lagi di sana, dan juga mengepel lantai di bawah naungan tenda itu agar semuanya terlihat selalu bersih. Jaya dan Agil sibuk membuat keripik tempe untuk dijual lagi besok. Denny diperintahkan untuk menghitung uang yang masuk hari ini sambil duduk di dekat mereka. "Gil, telepon Mang Didi. Bilang kalau Bapak pesan daging kambing 10 kilo malam ini juga," perintah Jaya pada putra bungsunya. "Iya, Pak," tanggap Agil dengan cepat. Agil berjalan ke arah lemari di kamarnya, tempat yang ia gunakan untuk menyimpan ponsel. Setelah ponsel ia dapatkan, ia pun segera menghubungi Didi Juragan Kambing di kota Malangbong untuk memesan daging kambing yang akan dimasak untuk tongseng. Denny hampir selesai menghitung uang pemasukan hari itu. Ia segera menatap ke arah Jaya sebelum menutup kotak uang. "Pak, jumlahnya 3.590.000, ujar Denny. "Alhamdulillah. Ya udah, uangnya disimpan baik-baik ya, buat bayar daging kambing sama beli bumbu di pasar besok subuh. Nanti sisanya kita tabung buat masa depan kamu sama Agil," ujar Jaya sambil mengusap puncak kepala Denny dengan tangannya yang mulai keriput. Telepon dari Agil belum juga diangkat oleh Didi. Agil duduk di tepian tempat tidurnya sambil menatap ke arah tumpukan album foto lama. Mendadak, ia teringat kembali pada Dinda lalu meraih tumpukan album foto lama itu untuk dilihat. Sambungan telepon masih belum juga diangkat di seberang sana. Hal itu membuat Agil menunda sebentar apa yang diperintahkan oleh Jaya dan meletakkan ponselnya di atas tempat tidur. Kedua mata Agil kini menatap satu persatu foto-foto masa kecilnya yang terdapat di dalam album foto lama tersebut. Ia tersenyum saat melihat foto dari sosok almarhumah ibunya.
Ia ingat betul kalau dulu ibunya selalu ada di samping Agil setiap kali akan berfoto. "Ma, Agil kangen," lirihnya. Usai mengingat tentang almarhumah ibunya selama beberapa saat, Agil pun kembali membuka lembaran berikutnya dari album foto tersebut. Ia kini menatap foto-foto teman masa kecilnya, termasuk foto Dinda saat kecil. Ia tiba-tiba tersenyum diiringi debaran yang terjadi di dalam dadanya. Agil pun mengusap pelan foto yang sudah usang tersebut, lalu kemudian memegangi dadanya untuk mencoba meredam debaran yang ia rasakan. "Mengapa seperti ini sekarang? Mengapa baru sekarang aku merasakan debaran ketika menatapnya? Mengapa dulu tak pernah terjadi hal yang kurasakan saat ini?" batin Agil. Dinda benar-benar tidak banyak berubah. Di dalam foto itu dan kenyataan yang Agil lihat saat ini tampak sama saja. Dinda tak pernah memakai bedak, sehingga dulu Agil sering berpikir betapa dekil dan kusamnya kulit Dinda. Tapi sekarang saat dia melihatnya lagi dengan kondisi yang sama, entah kenapa pikirannya menjadi berubah. Dinda tetap tidak memakai bedak di wajahnya, namun ia tidak lagi berpikir bahwa Dinda terlihat dekil dan kusam. Justru sekarang ia melihat kalau Dinda adalah yang paling bersinar jika dibandingkan dengan teman-teman masa kecilnya dulu. Sangat berbeda dengan pandangannya di masa lalu terhadap wanita itu. Sesaat kemudian Agil tiba-tiba kembali teringat dengan apa yang Jaya perintahkan padanya. Ia segera kembali mencoba menelepon Didi untuk memesan daging kambing agar bisa segera dibersihkan sebelum diolah menjadi tongseng besok pagi. "Assalamualaikum," sahut satu suara di seberang sana. "Waalaikumsalam, Mang Didi. Ini Agil. Bapak teh mau pesan daging kambing 10 kilo malam ini juga," ujar Agil setelah menjawab salam. "10 kilo? Mau diantar malam ini?" "Iya, Mang." "Ya udah, tunggu sebentar. Nanti Mamang suruh si Wawan biar mengantar ke rumah kamu." "Iya, Mang Didi." "Hatur nuhun," ucap Agil. "Muhun, sami-sami." Sambungan telepon itu akhirnya terputus. Agil kembali menyimpan album foto lama ke tempatnya semula. Ia kemudian keluar dari kamarnya setelah berganti pakaian. Ia berjalan menuju dapur karena hendak membantu bapak dan kakaknya, namun tiba-tiba teringat akan sesuatu yang seharusnya ia lakukan sejak awal. Astagfirullah. Agil lupa minta nomor teleponnya Neng Dinda, ujar Agil begitu terang-terangan. Denny pun menatap ke arah Agil sambil mengerenyitkan keningnya. "Buat apaan kamu minta nomornya Neng Dinda?" tanya Denny. "Buat nanya kabar misalnya," jawab Agil yang benar-benar tak siap ditanyai oleh kakaknya. "Nanya kabar? Kalau kamu mau nanya kabarnya Neng Dinda enggak usah pakai nomor telepon. Keluar aja dari pintu warung," terus teriak sekencang-kencangnya. "Neng Dinda apa kabar?" Pasti dia bakalan langsung balas. "Enggak pakai lama," saran Denny sambil tersenyum jahil ke arah adiknya. Satu Jaya pun tertawa pelan usai mendengar saran dari Denny untuk Agil. Sementara Agil sendiri sudah terlihat memasang wajah ngeri ke arah kakaknya. Pasalnya Agil tidak pernah tahu kalau kakaknya memiliki imajinasi segila yang baru saja dipraktekkan di hadapannya. Bapak jadi ingat dulu Neng Dinda yang suka berbuat begitu ke kamu waktu masih remaja. Supaya kamu pergi ngaji ke masjid dan enggak main melulu, dia sengaja teriak di tengah jalan manggil nama kamu. "Kak Agil, pergi ngaji yuk." Jaya mempraktekkan hal tersebut hingga membuat Agil dan Denny tertawa berguling-guling di lantai dapur. Agil dan Denny jelas bisa mengingat hal itu di dalam kepala mereka. Dulu Agil memang selalu lebih banyak bermain sampai lupa akan jadwal mengaji. Tapi Dinda selalu dengan sukarela mengingatkan dengan cara seperti itu,
Meski akibatnya adalah Agil akan dimarahi oleh Jaya dan almarhumah Atikah karena lalai akan kewajiban mengaji. Neng Dinda itu sejak dulu selalu membantu bapak dan almarhumah emak. Entah itu mengantarkan pesanan, mengingatkan kalian untuk mandi sore dan mengaji, bahkan sering membantu almarhumah emak membawa belanjaan kalau pulang dari pasar kalau tidak sengaja bertemu saat dia sedang bermain. Dia adalah contoh anak perempuan idaman setiap orang tua di dunia ini, dan orang tuanya beruntung karena memiliki anak seperti dia, ujar Jaya, seraya membolak-balik keripik tempe yang hampir matang. Denny menatap Agil yang terlihat seperti sedang merenungi sesuatu di balik senyumnya yang layu. "Gil, kenapa ngelamun?" tegur Denny. Agil pun hanya mendesah pelan dan mulai tersenyum jauh lebih lebar dari sebelumnya. Andai dulu Agil enggak nolak Neng Dinda, almarhumah emak pasti udah punya menantu sebelum meninggal dan enggak akan meninggal membawa beban, ujar Agil, membuka satu rahasia yang disimpannya selama ini di hadapan Jaya dan Denny. Jaya dan Denny pun segera menatap ke arah Agil dengan tatapan sangat tidak percaya pada apa yang baru saja dikatakan oleh pemuda itu. "Hai, kalau menghayal jangan ketinggian, masa iya Neng Dinda nembak kamu, terus kamu tolak? Demi apa coba, Gil? Nyadar kamu teh kalau." "Demi Allah, Kak," potong Agil. Membuat Denny bungkam dan hanya bisa ternganga di tempatnya duduk. Neng Dinda pernah nembak Agil, tapi Agil nolak dia dan malah menyatakan perasaan pada Neng Hesti agar dia menjauh. Dia nembak Agil di depan rumahnya Bibi Salma, makanya Bibi Salma sampai sekarang masih ingat sama peristiwa itu kalau ketemu Neng Dinda. Agil menyakiti dia, tapi dia tetap sangat baik sama Agil meski udah bertahun-tahun enggak ketemu. Sekarang, Agil menyesal. Seharusnya Agil enggak berbuat sejahat itu sama Neng Dinda, biar Agil enggak perlu merasakan balik gimana rasanya disakiti sama orang yang Agil sayang. Sesalnya begitu dalam. Jaya pun menepuk-nepuk punggung Agil dengan lembut. Putra bungsunya itu memang sering ceroboh dalam banyak hal, dan itu bukan hal yang baru diketahuinya. "Udah. Kalau kamu memang menyesal atas apa yang pernah kamu lakukan pada Neng Dinda, berarti kamu harus minta maaf sama dia. Tapi, harus tulus. Jangan berharap kalau dia akan menyukai kamu lagi seperti dulu. Cukup berharap kamu dimaafkan aja. Karena, waktu udah lama berlalu dan kemungkinan Neng Dinda saat ini udah memiliki seseorang yang spesial di hatinya." "Paham?" tanya Jaya, setelah menuturkan nasihat untuk putranya. Agil pun mengangguk patuh. "Iya Pak, Agil paham. Insya Allah, Agil enggak akan berharap terlalu jauh pada Neng Dinda," jawab Agil, dengan hati yang mulai terasa nyeri di dalam dadanya. Denny masih menatap lekat ke arah Agil. "Terus waktu kamu nolak Neng Dinda, Neng Dindanya bilang apa sama kamu?" tanyanya. Agil kembali menghela nafasnya dalam-dalam sambil kembali mengingat apa yang pernah dikatakan oleh Dinda di masa lalu. Bayangan lama itu pun berkelebat begitu saja di dalam pikiran Agil. Waktu itu Agil bilang sama Neng Dinda, kalau di hati Agil udah ada perasaan untuk orang lain. Agil enggak bisa menerima perasaan Neng Dinda dan enggak mau memaksakan apapun, karena takut akan menyakiti hati Neng Dinda pada akhirnya. Waktu itu, setelah Agil memberi jawaban, Neng Dinda bilang kalau seandainya Agil benar-benar suka sama seseorang, maka Agil harus mempertahankan perasaan itu meski keadaan berubah menjadi sulit sekalipun. Agil enggak boleh melepaskan apa yang Agil yakini sebagai perasaan sayang terhadap orang yang Agil inginkan, jawab Agil lalu terdiam selama beberapa saat. Denny dan Jaya masih mendengarkannya dengan serius. Tapi saat Agil menjalankan apa yang Neng Dinda pesankan ketika bersama dengan Neng Hesti, nyatanya pesan itu sangat berat untuk Agil jalani.
Sampai semuanya kandas akibat hadirnya orang ketiga. Agil kembali diam sesaat. Andai waktu bisa diulang, harapnya. Enggak bisalah, omel Denny. Terus juga, kalaupun waktu bisa diulang ke masa lalu setelah kamu disakiti sama Neng Hesti, terus kamu berharap bisa memilih Neng Dinda yang jelas-jelas enggak akan pernah menyakiti kamu? Begitu. Sekali lagi Agil, jangan menghayal. Denny, jangan gitu atuh sama adik sendiri. Namanya juga Agil teh lagi menyesal dengan keputusannya yang salah di masa lalu. Toh juga dia berpikir begitu bukan berarti dia mau memaksa Neng Dinda supaya mau mencintai dia sekali lagi, tegur Jaya. Pak, Denny cuma menjabarkan kenyataan ke hadapan Agil. Biar dia terdidik, Pak. Biar dia tahu kalau penyesalan itu selalu datang di belakang. Kalau di depan mah namanya pendaftaran, jelas Denny. Agil paham, Kak. Kak Denny kok sewot terus sih? Setiap kali Agil membahas keputusan yang salah di masa lalu, tanya Agil. Karena kamu teh bodoh, adikku tersayang. Andai kamu tidak salah pilih, kakak pasti udah punya adik ipar yang cantik, baik hati, tidak sombong, tidak pernah berpikiran untuk mendua, selingkuh, dan main belakang dengan laki-laki manapun. Kalau kamu udah tahu Neng Dinda sayang banget sama kamu, harusnya pas dia nembak tuh diterima, bukannya ditolak terus malah kamu nembak perempuan enggak waras macam Neng Hesti, jawab Denny, sambil menggebuk bahu Agil berulang-ulang. Apa yang Denny katakan saat itu memang benar adanya. Seharusnya ia tidak bertindak bodoh dan menolak Dinda. Seharusnya kini kehidupan Agil tidak perlu terlihat penuh dengan kesedihan. Andai Agil tahu bahwa Hesti akan menyakitinya dan menghancurkannya sampai seperti ini, maka jelas dia tidak akan pernah menolak perasaan yang Dinda utarakan untuknya. Ia akan menggenggam erat-erat perasaan yang Dinda ulurkan kepadanya dan takkan melepaskannya meski dipaksa oleh banyak pihak. Sayangnya, aku memang bodoh karena telah menukar rasa cintamu dengan rasa yang semu terhadap wanita lain, sesal Agil dalam hati. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.